Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Azam Daily Vlog. Apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membuat marble cake or zebra cake. Namun bukan sekedar zebra cake. Kali ini zebra cake saya kombinasi dengan banana cake. Zebra cake ini saya tidak menggunakan butter, jadi saya hanya menggunakan minyak saja, namun hasilnya tetap empuk dan tidak seret di tenggorokan, cukup ekonomis dan mudah membuatnya, insya Allah tanpa gagal. Bagaimana caranya? Kita lihat videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video dari saya. Bahan-bahan yang digunakan adalah saya menggunakan 2 pisang yang super matang, kemudian saya hancurkan, ini sekitar 200 gram. Kemudian saya masukkan yogurt 2 sendok makan, bisa ditambahkan juga bubuk kayu manis 1 sendok teh. Apabila tidak suka bisa di skip. Kemudian saya terigu 140 gram, baking powder setengah sendok teh, dan baking soda sepertiga sendok teh. Kemudian saya ayak dan saya sisihkan. Lalu saya siapkan telur 4 biji dengan ukuran sedang. Kemudian saya pisahkan antara putih telurnya dan kuning telurnya. Mangkok yang kita gunakan untuk putih telur, mangkoknya harus bersih, kering, bebas dari minyak, garam, dan air. Karena nanti akan berpengaruh pada proses pengocokan putih telur. Apabila tidak bersih, putih telur tidak mau mengembang. Sebelum mengocok putih telur, kita kocok dulu kuning telurnya. Kita masukkan 50 gram gula pasir. Total gula pasir yang kita pakai adalah 100 gram. Jadi kita kocok dulu sampai merata, sampai agak pucat. Lalu kita sisihkan. Lalu kita akan mengocok putih telurnya. Kita masukkan sepertiga sendok teh cream of tartar. Bisa diganti dengan lemon juice 1 sendok teh. Kemudian kita mulai mengocoknya dengan speed yang paling rendah, kemudian gradually naik sampai speed yang paling tinggi. Dalam mengocok putih telur ini, di samping tempatnya harus bersih, dan pemisahan kuning telurnya juga harus sempurna, jadi tidak boleh ada kuning telur yang masuk ke dalam putih telur. Apabila sudah putih berbusa seperti ini, kita masukkan gulanya. Kita mulai masukkan gulanya. Saya masukkan dalam 3 tahap. Jadi kita bagi gula menjadi 3 kali masuk. Kita masukkan gula yang terakhir, kemudian kita kocok terus sampai kaku berjejak. Jadi apabila sudah kaku berjejak, kita hentikan, jangan kita kocok terus. Tanda dari kaku berjejak adalah apabila kita balik, kocokan telur ini tidak akan tumpah. Kemudian kita sisihkan dan kita masukkan pisang yang sudah dihaluskan ke dalam kocokan kuning telur. Lalu kita aduk sampai rata. Lalu kita masukkan 140 gram terigu protein sedang. Kalau mau diayak lagi boleh, tapi tadi sudah diayak, tidak perlu diayak lagi juga nggak apa-apa. Kita aduk sampai rata. Lalu kita masukkan sebagian kocokan putih telur tadi. Kemudian kita aduk. Kita aduk balik menggunakan spatula. Kemudian kita ambil sedikit, kita masukkan ke dalam mangkok sekitar 2 sendok atau 3 sendok makan. Lalu kita masukkan minyak dan kita aduk rata. Cara ini memudahkan kita dalam mencampur minyak ke dalam adonan, karena minyak tidak boleh tertinggal di dasar adonan. Setelah minyak tercampur rata, kemudian kita masukkan ke dalam adonan utama, kemudian kita aduk balik lagi. Setelah tercampur seperti ini, kemudian kita masukkan ke sisa kocokan telur dan kita aduk balik lagi. Setelah adonan tercampur rata, kemudian adonan akan saya bagi 2. Satu adonan akan saya beri coklat. Saya beri coklat masak yang sudah saya lelehkan 1 sendok makan. Kemudian coklat bubuk 1 sendok teh. Dan pasta coklat 1 tetes.
Lalu saya aduk rata. Setelah teraduk rata seperti ini, kemudian adonan akan saya masukkan ke dalam loyang. Saya menggunakan loyang dengan panjang 15 x 15, kemudian tinggi 8 cm. Loyangnya sudah saya oles dengan Carlo. Pertama kita masukkan adonan putih, 1 sendok sayur, kemudian kita masukkan adonan coklat di tengahnya, kemudian kita masukkan lagi adonan putih. Bergantian seperti itu sampai adonan habis. Setelah adonan habis, kemudian kita ratakan adonannya di dalam loyang dengan menggerakkan seperti ini, dan kita keluarkan gasnya yang ada di dalam. Setelah itu di atasnya kita rapikan seperti ini. Adonan siap untuk dipanggang. Kita masukkan adonan ke dalam oven yang sudah kita panaskan selama 10 menit dengan suhu 140 derajat dengan durasi sekitar 35 menit sampai 40 menit. Setelah matang, kemudian kita angkat, lalu kita dinginkan sebentar, lalu kita keluarkan dari loyang dengan membaliknya, kemudian kita balik lagi ke piring. Inilah hasilnya, cantik. Bulu ini lembut, tidak serak di tenggorokan, dan bulu ini lebih tepatnya kita sebut dengan sponge banana cake atau marble sponge banana cake. Lihat, lembut, sangat lembut, dan yang pastinya enak. Anak-anak pun suka karena ada rasa coklatnya. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan, dan apabila video ini bermanfaat dan menghibur, silakan like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.